Gak wajar banget. Hitung aja misalkan ngambil 500, yang ditipunya itu, yang ditoko-tokohinya itu, yang jadi mangsanya itu banyak, puluhan orang. Ih, yang tadinya nggak punya motor, nggak punya mobil, besoknya langsung baru teman-teman. Baru langsung mobil motor, anjing. Baru mobil motornya itu. Duit dari mana ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ripin Bob di konten surat. Sorry ya teman-teman, ini bajunya masih kotor soalnya saya baru pulang kerja nih. Barusan kerjanya kerja ngecor. Nah, untuk konten surat kali ini saya ingin membahas soal kebiasaan kita ketika baru pertama masuk ke LPK, masih awam gitu ya. Kayaknya semua deh ya, bukan saya aja dulu tuh. Jadi ada kebiasaan seperti ini ya teman-teman di LPK itu. Soal dana ya. Nah, ini yang saya ingin bedah, saya ingin mengoreksi lagi. Kita bedah bareng-bareng buat teman-teman. Soalnya saya kasihan banget teman-teman yang masih awam gitu ya. Ini saya cerita LPK ini bukan semua LPK ya teman-teman ya. Ini hanya oknum. Saya ulangi lagi, ini adalah oknum dari atas nama LPK. Nah, biasanya dari dana nih teman-teman, dari dana, dari uang. Misal teman-teman tuh disuruh MCU ya. MCU kan. Ini buat teman-teman yang udah dapet job biasanya disuruh MCU kan. Oke, MCU. Sebenarnya MCU itu harganya, ini misal harganya 350.000 untuk MCU misal, atau 800 lah, ya 800 lah, kita buat 800. MCU itu 800. Tapi bagi oknum-oknum LPK ini yang ingin memanfaatkan kondisi kita, kita kan udah seneng tuh ya, udah dapet job kan. Wah, seneng banget pokoknya. Udah bilang ke orang tua, udah dapet job mak, pak udah dapet job gitu kan, tinggal MCU katanya. Disuruh bayar MCU-nya berapa, katanya disuruh bayar 1 juta. Anjing. Terus dari oknumnya ini kan 1 juta bayarnya, padahal 800. 1 juta, pokoknya hari H harus lunas. Gak mau tahu. Kalau nggak lunas ya di cancel, ya bakalan lama terbangnya. Wah, pokoknya diancam gitu lah. Ya kita kan udah dapet job kan, panik dong. Aduh, panik nih. Wah, udahlah bilang sama emak sama bapak kan, Pak disuruhnya 1 juta, tapi setahu saya mah 800. Udah nggak apa-apa, 1 juta aja gitu kan. Udah kamu mah diem, biar cepet, udahlah biar cepet aja. Nah, kebiasaan seperti ini teman-teman. Jadi kebiasaan seperti ini teman-teman. Kebiasaan ketika kita sudah terjeruji lah. Terjeruji gara-gara kita itu udah senang banget, udah dapet job, dan gak mau ada kesalahan sedikit karena takut nggak jadi diterbangin gitu kan. Akhirnya diperalat sama oknum ini mudah banget gitu. Nah, inilah kesempatan kecil ya yang diusahain oleh oknum-oknum ini supaya bisa mendapatkan cuan lebih. Padahal mereka udah dapet cuan tuh ya. Ya pasti dong, mana mungkin gak dapet cuan. Tapi kan ini cuannya beda lagi nih. Ini cuannya kan lebih besar lagi kan. Bayangin satu kepala. Kalau udah puluh-puluhan kepala ya, ya tahu sendiri. Terus kalau ada yang nyindir, ya biaya ini transportasi, uang rokok, gitu pasti alasannya, pasti gitu. MCU kelar, saatnya membuat paspor ya kan. Ada paspor, disuruh buat paspor. Paspor itu kan ya emang dari oknum ini memang ada usahanya. Usahanya itu kan rekomen
rekomendasi doang ya, rekomendasi dari lembaga dia dimasukin ke situ supaya pembuatan paspornya lebih mudah gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita itu ribet gitu sama orang-orang imigrasinya kan. Nah, ini misalkan paspor ini harganya 350. 350 nih paspor. Ini kalau paspor kan udah lebih lebih apa lagi? Lebih panik lagi lah kita nih. Kita ini kan sebagai siswa ini lebih panik lagi kalau misalkan ada kendala gitu kan. Berapa paspornya? 1 juta. Harga 350 jadi 1 juta teman-teman. Kita mau menolak? Gak bisa. Gak bisa buat kita yang udah terlanjur seneng. Terlanjur seneng dalam artian apa? Ya terlanjur seneng, udah dapet job, tinggal terbangnya doang. Apalagi ini paspor ini kan penting banget. Kalau nggak ada paspor mana bisa terbang gitu kan. Padahal tahu harganya 350. Oleh oknum ini jadi 1 juta. Kalau nggak mau bayar 1 juta, nggak jadi terbang. Nggak jadi terbang, jadi susah, terkendala, CO-nya jadi susah. Wah, pokoknya itu ancaman semua, diancam kalian itu di hari itu. Semisal ada yang berani, ya tetap jawabannya kayak tadi itu. Uang transportasi, uang rokok, ya gitu kalau ada yang berani. Perasaan ini harga paspor ini enggak segitu. Enggak segitu Pak, perasaan Pak. Wah ya kan tuh sendiri uang transport, kopi, apa segala macam, rokok gitu ya. Ya mencari cara. Ya memang sih kita juga kan sebagai siswa ya sebenarnya nggak terlalu mempermasalahin uang sih kalau nominal yang diambilnya itu ya sewajarnya gitu. Kayak misalkan kayak tadi MCU 800 terus dikasih harga 900 lah, misalkan 100.000 diambil sama dia, itu nggak jadi masalah gitu ya, itu masih dia wajar gitu lah. Yaudah deh nggak apa-apa deh, satu kepala 100.000, kalau udah puluhan orang juga udah berjuta-juta kan. Yaudah deh nggak usah dipermasalahin ya, hitung-hitung tanda jasa terima kasih gitu lah, kita udah ngerepotin apa segala macem gitu ya. Tapi kalau udah ngambilnya 500.000 gitu ya, udah 800, sudah sampai 1 juta kayak gitu, kayaknya udah nggak wajar lagi gitu ya. Udah nggak wajar banget. Hitung aja misalkan ngambil 500, yang ditipunya itu, yang ditoko-tokohinya itu, yang jadi mangsanya itu banyak, puluhan orang. Ih, yang tadinya nggak punya motor, nggak punya mobil, besoknya langsung baru teman-teman. Baru langsung mobil motor, anjing. Baru mobil motornya itu. Duit dari mana ya? Nah, saya itu di sini saya bikin video ini, saya ingin memperluas lagi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman tuh jangan takut. Selagi teman-teman itu dalam kondisi yang benar, dalam ya benar pokoknya. Teman-teman punya struknya, teman-teman punya buktinya, teman-teman tuh jangan takut. Jangan ya terserah teman-teman ya. Kalau emang teman-teman udah takut deh, saya mah udah ngikut aja deh, mau diapain juga gitu ya. Toh juga nanti saya kerja di Jepang juga kan, duit segitu mah bakalan balik lagi. Saya sih bukan bukan menahan teman-teman supaya teman-teman tuh harus berani, bukan. Tapi kebiasaan-kebiasaan inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini. Karena mereka itu mikir kita yang butuh, dan akhirnya mereka itu mudah untuk memperalat kita. Karena kita yang butuh gitu kan, karena kita yang butuh pengen ke Jepang, kita yang pengen bekerja di Jepang, akhirnya mereka itu memperalatnya itu mudah banget. Apalagi soal duit itu mudah banget. Tapi saya yakin sih kalau kalau yang di untuk yang sekarang mah semua LPK itu udah bener semua kalau sekarang. Ya saya mah percaya. Ini mah oknum doang ya teman-teman, jadi jangan terlalu dipikirin bahwa semua LPK juga sama yang seperti saya ceritain. Enggak, ini mah cerita ya teman-teman, ini mah cerita oknum. Jadi ini mah untuk waspada buat teman-teman, supaya teman-teman ada bekal lah gitu, jangan awam banget ya. Soalnya kan masalah duit kan capek dicarinya ya teman-teman ya. Kasihan orang tua kita kan, karena kita kan kalau udah masuk ke dunia pendidikan, dunia pembelajaran buat ke Jepang kan, yang kita nggak bisa bekerja.
jadi pengangguran kan. Mau nggak mau ya orang tua yang ngasih duit gitu kan. Kalau emang kita dulunya pernah kerja terus kita punya tabungan kan ya lama kelamaan juga terkikis. Jadi saya sih lebih ke situ teman-teman. Kasihan sama orang tua kita udah bela-belain gitu ya. Minjem uang ke sana ke sini, ternyata tahu-taunya ya dimangsa gitu ya. Ya walaupun nanti juga bakalan kembali lagi duitnya kalau udah kerja di Jepang. Udah nggak pandang bulu lagi gitu ya. Seharusnya kan tahu gitu ya kalau kita itu yang pengen datang ke Jepang tuh ya emang bukan orang yang punya gitu ya. Kalau orang punya emang ngapain datang ke Jepang? Bagus buka usaha sendiri aja di rumah. Makanya datang ke Jepang ya karena nggak punya duit, nggak punya modal, makanya datang lah ke sini. Ya udah mungkin itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bermanfaat ya buat teman-temannya. Dan saya ingatkan kembali bahwa cerita yang saya ceritakan ini hanya oknum dari LPK, bukan dari LPK yang benar. Karena semua LPK itu benar, selain oknum ya. Semuanya benar yang ada di Indonesia itu. Benar, saya percaya. Apa yang teman-teman pilih masuk ke LPK itu ya LPK benar semua teman-teman. Kalau nggak bener ya berarti oknum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.